Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin memberikan tutorial kepada bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan perawat semua terkait bagaimana caranya bikin angka kredit atau dupa bagi perawat. Beberapa waktu yang lalu saya sudah memberikan dua tutorial. Yang pertama adalah perawat penyelia, yang kedua perawat mahir. Saat ini giliran untuk perawat terampil. Saya review kembali bahwa tahun 2019 yang lalu pemerintah telah mengeluarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 35 tahun 2019 tentang jabatan fungsional perawat. Saya tidak akan menjelaskan semuanya karena banyak sekali, saya hanya ingin memberikan clue-nya saja. Sekali lagi saya ingatkan, saya review kembali karena ini penting. Apabila Bapak Ibu belum mengikuti tutorial saya sebelumnya, maka Bapak Ibu akan belum memahami, sehingga saya review kembali. Jadi berdasarkan Permen PAN ini, kategori dan jenjang jabatan fungsional perawat itu, perawat terdiri dari kategori keterampilan dan kategori keahlian. Untuk jenjang jabatan fungsional perawat kategori keterampilan itu dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi terdiri atas perawat terampil, perawat mahir, dan perawat penyelia. Sedangkan jenjang jabatan fungsional perawat untuk kategori keahlian dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi itu terdiri dari perawat ahli pertama, perawat ahli muda, perawat ahli madya, dan perawat ahli utama. Dua tutorial saya sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai perawat penyelia dan perawat mahir. Saat ini saya akan memberikan mengenai perawat terampil. Pada Permen PAN ini, uraian kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing jenjang itu adalah seperti ini. Dua tutorial sebelumnya sudah saya jelaskan uraian kegiatan mengenai perawat penyelia dan perawat mahir. Saat ini adalah khusus untuk perawat terampil. Jadi uraian kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan untuk perawat terampil itu terdiri dari: 1. Melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu. 2. Melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. 3. Melaksanakan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka melakukan upaya promotif. 4. Memfasilitasi penggunaan alat-alat pengaman pelindung fisik pada pasien untuk mencegah cedera pada individu dalam rangka upaya preventif. 5. Memberikan oksigenasi sederhana. 6. Memberikan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat, bencana, atau kritikal. 7. Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman serta bebas risiko penularan infeksi. 8. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area medical bedah. 9. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area anak. 10. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area maternitas. 11. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area komunitas. 12. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area jiwa. 13. Melakukan tindakan terapi komplementer atau holistik. 14. Melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre, intra, dan post operasi. 15. Memberikan perawatan pada pasien dalam rangka melakukan tindakan paliatif. 16. Memberikan dukungan fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan, berduka, menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan. 17. Melakukan perawatan luka. Dan 18. Melakukan dokumentasi tindakan keperawatan. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di Permen PAN ini semua jenjang jabatan itu sudah mempunyai uraian tugas masing-masing. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, karena di soft file yang saya bikin nanti itu semuanya sudah sesuai dengan Permen PAN ini. Sudah saya pilah-pilahkan sehingga Bapak Ibu tinggal memakainya saja. Oke, untuk mempersingkat
waktu, langsung saja ikuti tutorial saya ini. Oke Bapak Ibu, langsung saja ikuti tutorial saya ini. Saya akan memberikan tutorial sederhana pada bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan perawat semua, bagaimana caranya bikin laporan pada softfile yang saya bikin. Jadi saya sudah bikin softfile ini dengan sederhana Bapak Ibu, yang mana saya bikinnya adalah dengan Excel. Pada Excel yang saya bikin ini ada sekitar 20 sheet, mulai dari sheet pertama identitas, sheet kedua sampai dengan sheet ke-13 berupa laporan harian, sheet berikutnya adalah laporan semesteran, berikutnya adalah laporan tahunan, dan seterusnya ada sekitar 20 sheet. Saya tidak akan menjelaskan ke-20 sheetnya, saya hanya ingin menjelaskan secara sederhana, mudah, agar Bapak Ibu bisa mengikuti dengan nyaman dan dengan lancar. Oke, langsung saja kita buka softfile kita. Habis itu Bapak Ibu masuk ke sheet pertama, yaitu sheet dengan judul identitas. Jadi pada sheet identitas ini Bapak Ibu tinggal ketik atau menulis identitas Bapak Ibu sesuai dengan pertanyaan yang ada di depan, mulai dari nama, NIP, sampai dengan unit kerja. Bapak Ibu tinggal mengisi di sheet pertama ini harus sesuai, lengkap. Setelah Bapak Ibu mengisi lengkap di sini, Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi ngetik pada sheet kedua. Pada kolom identitas Bapak Ibu juga sudah tidak usah mengetik bulanan yang lain. Pokoknya Bapak Ibu tinggal ngetik saja di sheet pertama ini. Secara otomatis nanti ke 19 sheet yang lain akan berubah secara otomatis hanya dengan mengisi di sheet pertama. Sebagai contoh, saya akan memberikan contoh, misalnya ini Raja, kita cek dulu di sini Raja. Di laporan bulanan Raja, oke, kita cross check Raja. Di laporan semesterannya masih Raja. Oke, kita coba kita rubah nama ini, misalnya Bapak Ibu kita rubah menjadi Raja Nagara. Habis itu yang berikutnya kita rubah NIP kita. Saya ingatkan Bapak Ibu bahwa apabila kita ingin menulis angka di NIP ini, maka hal pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah ketik tanda petik 1 di atas. Habis itu baru Bapak Ibu ketik NIP-nya. Sebagai contoh saya akan mengetik NIP-nya, oke, dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu tinggal ngetik-ngetik seperti ini setelah diberi tanda petik. Oke, ini saya sudah merubah. Misalnya tempat tanggal lahir ini saya ganti misalnya BJN gitu aja. Oke, saya tadi sudah merubah nama, merubah NIP, dan merubah kota. Kita cek apakah di sheet berikutnya sudah berubah. Alhamdulillah ternyata sudah berubah Bapak Ibu. Di sini namanya sudah berubah, NIP-nya juga sudah berubah. Kita lihat di sheet yang lain juga berubah, semuanya juga sudah berubah. Jadi prinsipnya adalah hanya dengan mengisi identitas di sheet pertama, maka seluruh identitas di seluruh sheet yang lain sudah berubah. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan di sheet kedua, yaitu laporan harian. Sekali lagi, ini adalah laporan harian atau laporan kegiatan setiap hari yang Bapak Ibu lakukan di masing-masing unit kerja. Jadi seperti yang saya jelaskan di depan tadi, bahwa untuk perawat terampil itu ada sekitar 18 uraian kegiatan. Jadi ada 18 uraian kegiatan. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi saja setiap hari laporan yang Bapak Ibu lakukan di masing-masing unit kerja. Sebagai contoh saya akan memberikan contoh bikin laporan ini kita cross check dulu.
Pada tindakan pertama jumlahnya 43, pada tindakan kedua 37, pada tindakan ketiga 7. Kita cross check dulu Bapak Ibu di laporan harian. Oke, jadi ini masih belum berubah 43, 37, 7. Oke, kita akan mencoba mengisi atau merubah ini sesuai dengan kegiatan kita. Sebagai contoh misalnya tindakan nomor 1, melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu. Pada bulan Januari kita contohkan saja, misalnya saya setiap hari melakukan satu kegiatan. Kita tulis saja seperti ini. Mohon ini diketik atau ditulis sesuai dengan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan setiap hari. Sesuaikan saja, tidak usah dikarang. Jadi sesuaikan saja dengan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan di unit masing-masing. Ini saya hanya memberikan contoh saja. Misalnya setiap hari saya melakukan 1 kali kegiatan di masing-masing kegiatan. Tidak harus sekali Bapak Ibu, tergantung, terserah Bapak Ibu melakukan kegiatannya berapa kali. Saya ini hanya memberikan contoh apakah sistem yang saya bikin atau aplikasi yang saya bikin ini sudah bisa dijalankan. Oke, ini saya sudah mencoba merubah 3 kegiatan, mulai kegiatan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kita langsung saja cross check jumlahnya. Di sini 25, 25 dan 16. 25, 25, 16. Kita cross check di laporan semesteran. 25, 25, 16. Alhamdulillah sudah berubah Bapak Ibu. Jadi hanya dengan mengisi di laporan harian pada setiap bulannya ini, Bapak Ibu sudah secara otomatis berubah pada laporan semesteran. Ini adalah rekapitulasi laporan semesteran. Jadi Bapak Ibu hanya dengan mengisi di laporan harian ini mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember, maka secara otomatis rekapitulasi laporan ini sudah berubah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah ngetik kembali atau membuat laporan kembali di laporan semesteran karena sudah secara otomatis berubah. Oke, kita coba sekali lagi di bulan Februari misalnya. Ini jumlahnya 9, 25, 8. Kita cross check 9, 25, 8. Oke, kita coba kita rubah lagi Bapak Ibu. Misalnya saya ingin di tindakan yang pertama seluruhnya misalnya saya melakukan 2. Oke, disesuaikan saja Bapak Ibu. Jadi tidak harus seperti saya ini karena saya hanya memberikan contoh agar Bapak Ibu bisa memahami cara pembuatannya. Jadi saya isi asal saja, nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan kegiatannya agar Bapak Ibu mudah dalam membuat laporan ini. Oke, saya coba seperti ini. Habis itu nanti kita coba apakah sistem atau aplikasi ini bisa berjalan dengan baik. Oke, saya sudah merubah 3 tindakan awal di bulan Februari. Ini jumlahnya ada 50, 38, 19. Kita cross check apakah di laporan semesteran berubah. 50, 38, 19. Alhamdulillah sudah otomatis berubah Bapak Ibu. Jadi sekali lagi hanya dengan mengisi rincian kegiatan di masing-masing kegiatan ini, Bapak Ibu secara otomatis laporan semesteran sudah terisi. Jadi ini ada 18. Saya ingatkan Bapak Ibu bahwa dari ke-18 ini Bapak Ibu tidak harus mengisi semua. Sekali lagi tidak harus mengisi semua. Isi saja sesuai dengan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan di masing-masing unit kerja. Jadi tidak harus ke-18 diisi, disesuaikan. Jumlahnya juga tidak usah dikarang, disesuaikan saja dengan jumlah yang Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu bisa harian, setiap pulang bisa ngisi ini, atau Bapak Ibu misalnya pengen seminggu sekali, tapi ya Bapak Ibu berarti harus punya reng-rengan untuk nanti mengisi ini. Saran saya setiap hari saja, habis pulang nyantai Bapak Ibu buka Excel ini, habis itu diisi kegiatan apa saja yang tadi sudah dilakukan. Oke, setelah kita ngisi laporan harian Januari sampai Desember,
secara otomatis Bapak Ibu nanti sudah mempunyai rekapitulasi otomatis. Ya, sebagai contoh ini otomatis, ini untuk semesteran ada 2. Jadi semester awal Januari sampai Juni, semester kedua Juli sampai Desember. Ini adalah laporan semesteran. Berikutnya setelah laporan semesteran maka ada yang namanya laporan tahunan. Jadi kalau ini adalah rekapitulasi laporan tahunan dari Januari sampai Desember di tahun berjalan atau di tahun di mana Bapak Ibu membuat laporan. Saya akan menjelaskan mengenai laporan tahunan ini Bapak Ibu. Di laporan tahunan ini di sini ada lama, baru, dan jumlah. Ini maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu ingin naik pangkat, maka di sini adalah nilai dari SK terakhir yang Bapak Ibu miliki. Sekali lagi di SK terakhir Bapak Ibu bisa cross check, di sana ada nilai angka kredit. Maka di sini Bapak Ibu menulis nilai angka kredit yang ada di SK. Ini saya mencontohkan saja, nilainya misalnya 60 karena biasanya untuk CPNS yang baru pertama kali diangkat dengan golongan 2C itu biasanya mempunyai nilai angka kredit awal 60. Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu. Jadi sekali lagi yang di awal adalah nilai dari SK terakhir Bapak Ibu. Sedangkan yang di baru ini adalah nilai yang baru saja Bapak Ibu dapatkan dari laporan bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Sekali lagi ini adalah laporan yang baru saja Bapak Ibu dapatkan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, di mana Bapak Ibu membuat laporan kegiatan. Jadi ini coba kita cross check. Ini adalah merupakan rekapitulasi dari harian menjadi semesteran, dari 2 semester menjadi 1 tahun. Kita cross check misalnya di semester 1 Januari sampai Juni nilai totalnya 0.878. Kita cross check apakah sudah sesuai. Jadi sekali lagi saya cross checkkan 0.878 ini adalah 1 semester. Kita lihat semester kedua 0.385 jumlahnya 1.263 dalam 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun jumlahnya ini ditambah dengan jumlah ini, jumlahnya sekian. Kita cross check di laporan tahunan apakah sesuai apa belum. Oke, 1.263 kita lihat 1.263, alhamdulillah sudah sesuai Bapak Ibu. Jadi ini adalah merupakan rekapitulasi otomatis dari laporan semesteran ini. Berikutnya saya akan menjelaskan yang kedua. Pada laporan tahunan ada tambahan mengenai pengembangan profesi dan penunjang kegiatan analisis dan pelayanan keperawatan. Yang kedua ini adalah nilainya diperoleh dari Bapak Ibu apabila mendapatkan gelar, mendapatkan ijazah, nilainya berapa bisa Bapak Ibu tambahkan di sini. Membuat karya tulis bisa Bapak Ibu tambahkan di sini. Berikutnya misalnya Bapak Ibu mengikuti seminar, mengikuti workshop dan lain sebagainya, nilainya berapa dalam 1 tahun bisa Bapak Ibu tambahkan di sini sehingga nanti akan menjadi nilai total. Jadi nilai total. Habis itu coba kita cross check Bapak Ibu. Sebelum kita cross check, saya akan menjelaskan mengenai surat pernyataan. Jadi pada Permenpan yang baru ini kita disyaratkan untuk membuat pernyataan mengenai tindakan-tindakan mengenai kegiatan yang sudah kita lakukan, terdiri dari kegiatan pelayanan keperawatan dan kegiatan pengembangan profesi atau penunjang. Oke, kita cross check. Di sini nilainya 1263. Kita cross check tadi di laporan tahunan apakah sudah sesuai apa belum. Tadi 1.263 sudah sesuai secara otomatis. Berikutnya kita lihat di sini pengembangan profesinya 6. Kita lihat di surat pernyataan
pengembangan profesinya sudah 6. Jadi sudah sesuai juga secara otomatis Bapak Ibu juga sudah tidak usah memikirkan ini karena sudah secara otomatis terrekapitulasi. Bapak Ibu tinggal enak saja dah. Oke, berikutnya kita buktikan secara rekapitulasi apakah laporan tadi sudah berubah. Jadi ini adalah merupakan laporan semesteran, kita rekapitulasi misalnya tahun 2020 semester 1, semester 2 dan seterusnya sampai dengan Bapak Ibu bisa memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk naik pangkat. Oke, kita lihat bulanan. Di awal tadi ini sekali lagi ini adalah nilai awal, tadi kita mencontohkan 60. Kita lihat apakah nilai dalam setahun ini ada 7.263. Kita lihat di laporan tahunan 7.263. Alhamdulillah sudah sama Bapak Ibu. Jadi di rekapitulasi ini juga sudah secara otomatis terisi. Bapak Ibu juga sudah tidak usah mengisi karena sudah otomatis terekapitulasi secara sistem. Oke, saya akan memberikan bonus atau tambahan. Di sini juga Bapak Ibu sudah mempunyai rekapitulasi atau format yang berhubungan dengan telaah tim. Berikutnya saya juga ada bonus tambahan. Di sini ada format atau contoh apabila Bapak Ibu ada tim penilai di unit kerjanya. Ini adalah lembar tim penilainya. Di sini juga ada bonus yang luar biasa karena di sini juga ada SKP yang secara otomatis juga langsung terisi. Jadi hanya dengan mengisi laporan di bulanan, ternyata seluruh laporan yang disyaratkan oleh pemerintah maupun instansi dari Bapak Ibu semuanya sudah bisa kita bikin. Jadi sebelum saya mengakhiri tutorial ini, saya ingin mengingatkan saja bahwa karena ini Excel syarat dengan rumus-rumus, maka apabila Bapak Ibu tidak memahami Excel, saya sarankan untuk jangan menghapus apapun yang ada di Excel ini karena nanti akan menghapus rumus yang sudah kita bikin. Caranya apabila Bapak Ibu terjadi kesalahan, misalnya mau nulis 1 keliru 7 begitu, maka tidak usah dihapus Bapak Ibu undo saja, kembalikan saja ke awal. Habis itu Bapak Ibu ketik kembali yang benar. Jadi sekali lagi tidak usah menghapus Bapak Ibu, di undo habis itu diketik kembali. Kecuali apabila Bapak Ibu sudah memahami Excel maka tidak ada masalah karena Bapak Ibu pasti akan memahami cara kerja dari Excel ini. Jadi demikian Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu menginginkan soft file yang saya bikin ini mulai dari jenjang perawat, penyelia, mahir dan terampil sudah saya bikinkan semua tutorialnya. Apabila Bapak Ibu ingin soft filenya, Bapak Ibu bisa kontak di link deskripsi. Dan apabila Bapak Ibu menyukai tutorial saya ini, substansi isinya, Bapak Ibu bisa berbagi dengan orang lain, Bapak Ibu bisa like, Bapak Ibu bisa subscribe, Bapak Ibu bisa komen, diskusi, kita bahas apabila Bapak Ibu belum memahaminya. Saya mohon maaf apabila dalam tutorial saya ini kurang jelas atau Bapak Ibu kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih apabila Bapak Ibu sudah menonton video saya ini sampai selesai. Semoga video saya ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya kali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.